Seorang wanita mengeluh nggak bisa bernapas dengan normal selama 7 tahun lamanya. Ketika diperiksa, ternyata dia mengalami infeksi yang cukup serius. Infeksi itu berawal dari sesuatu yang sering dianggap remeh, yaitu kentut. Di video kali ini secara profesional, saya akan membahas sebuah kasus yang bisa dibilang cukup unik. Tanpa lama-lama, yuk, mari gas, mari kita gas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Perempuan ini bernama Christine Connell. Christine adalah seorang travel influencer yang sangat aktif membagikan perjalanannya di media sosialnya. Bisa dibilang Christine ini orang yang cukup terkenal. Christine dikenal bukan hanya soal perjalanannya keliling ke berbagai negara, tapi dia nggak menyangka setelah mengalami satu kejadian unik, dia malah jadi jauh lebih terkenal lagi. Dimana semua itu dipicu oleh kentut. Ya, teman-teman nggak salah dengar. Jadi di media sosialnya, Christine memang sering banget berbagi segala macam pengalamannya. Termasuk pengalaman absurdnya yang satu ini. Semua berawal dari Christine yang mulai mengalami gejala aneh pada hidung dan juga wajahnya. Yang pertama dia rasakan, hidungnya tuh terasa tersumbat terus-menerus. Itu kayak flu yang hilang timbul, nggak sembuh-sembuh. Kadang seperti mereda sebentar, nggak lama kemudian kumat lagi. Awalnya, Christine nggak mau terlalu ambil pusing, karena dia mengira ya itu paling cuma flu, atau bahkan alergi biasa. Tapi makin lama gejalanya semakin terasa mengganggu. Lendir atau ingus yang keluar dari hidungnya Christine itu awalnya berwarna bening. Tapi makin lama warnanya berubah jadi kehijauan. Jadi warna lendir atau bening transparan itu berarti nggak ada gangguan apapun di saluran napas bagian atas. Sementara jika warnanya mulai putih seperti yang sering banget kita alami ketika kita flu, biasanya disebabkan oleh pembengkakan saluran hidung yang perlambat aliran lendir. Kemudian, kalau warnanya mulai kekuningan berarti disebabkan ada infeksi virus yang sedang. Nah, warna hijau seperti yang dialami oleh Christine itu berarti infeksi yang lanjut atau kronis. Bisa dikatakan keadaannya mulai serius. Dan menurut Christine semakin lama ini benar-benar mengganggu. Apalagi dengan aktivitasnya Christine yang kebanyakan di luar ruangan atau outdoor. Selain itu, Christine mengaku kalau kepalanya terasa sangat sakit setiap kali dia menunduk. Dan katanya kalau nggak sedang menunduk pun, wajah bagian atas tuh kerasa seperti ditekan dari bagian dalam. Tambah lagi, Christine jadi sering demam. Demamnya itu hilang timbul. Tubuhnya Christine semakin drop dan ini membuat dia lama-lama frustrasi. Christine gak habis pikir, saya tuh sakit apa sih? Flu kok begini banget sih rasanya? Dan keadaan ini otomatis mengganggu kegiatannya membuat konten. Christine pun akhirnya pergi ke rumah sakit untuk konsultasi. Saat itu dokter yang menanganinya mengatakan kalau Christine terkena sinusitis atau radang sinus akut. Sinusitis akut ini adalah peradangan pada rongga sinus yang terjadi secara tiba-tiba, tapi biasanya berlangsung kurang lebih 4 minggu. Penyebab utamanya antara lain infeksi virus seperti flu atau pilek. Tapi bisa juga infeksinya disebabkan oleh bakteri, terutama misalkan gejalanya berlangsung lebih dari 10 hari atau memburuk setelah sempat membaik. Kurang lebih sama seperti yang dialami oleh Christine. Gejala yang umum dialami itu antara lain hidung tersumbat, nyeri di bagian wajah, demam yang ringan, dan juga lendir atau ingus yang berwarna kuning sampai kehijauan. Pengobatan sinusitis tergantung penyebabnya. Sinusitis virus cukup dengan istirahat, minum cairan yang cukup, dan juga minum obat pereda gejala. Sedangkan sinusitis bakteri perlu antibiotik. Jika nggak tertangani dengan baik, sinusitis bisa menimbulkan komplikasi serius, seperti infeksi yang menjalar ke mata atau bahkan sampai ke otak. Di kasusnya Christine, memang dokter melihat adanya gejala sinusitis akut yang mengarah ke kronis. Seperti yang sudah saya sebutkan, hidungnya tersumbat, keluar lendir warna kehijauan, nyeri pada wajah, dan juga demam yang hilang timbul. Makanya saat itu dokter yang menangani Christine bisa mengambil kesimpulan kalau Christine terkena radang sinus yang cukup serius. Christine kemudian diberikan antibiotik dan juga obat untuk melancarkan hidung yang tersumbat.
Tapi masalahnya ternyata obat-obatan tersebut tidak terlalu membantu. Awalnya memang penyakitnya Christine itu seakan-akan agak membaik. Tapi nggak berapa lama gejala penyakit yang Christine alami malah semakin memburuk lagi. Bahkan kadang-kadang gejala yang dia alami itu terasa sangat-sangat parah. Sampai dia nggak tahan harus bed rest. Christine pun terus mengalami gejala-gejala selama bertahun-tahun. Selama itu juga dia berkonsultasi ke banyak dokter. Tapi sayang, Christine nggak bisa menemukan jawaban. Apa jangan-jangan penyakitnya ini non-medis ya? Dengarkan terus kasus ini. Singkat cerita, nggak ada satupun pengobatan yang benar-benar berhasil menyembuhkan Christine. Sampai akhirnya muncullah titik terang dalam kasus ini. Setelah 7 tahun terus-menerus berobat, seorang dokter akhirnya menyarankan Christine untuk melakukan pemeriksaan yang lebih dalam. Memang biasanya Christine hanya melakukan pemeriksaan yang mendasar. Karena dia pikir kalau penyakitnya adalah penyakit yang sebenarnya ringan. Sang dokter kemudian mengambil sampel dari sinusnya Christine. Dia lakukanlah tes kultur bakteri di laboratorium mikrobiologi. Tes kultur bakteri adalah prosedur medis yang digunakan untuk mendeteksi adanya mikroorganisme. Bakteri, bisa juga jamur atau virus dalam sampel cairan tubuh. Cairan tubuh yang diambil biasanya itu cairan luka, jaringan tubuh, atau bisa juga lendir atau ingus. Tujuan utamanya adalah mengetahui jenis kuman penyebab infeksi agar dokter bisa memberikan pengobatan yang tepat. Dalam prosesnya nanti sampel tubuh pasien akan ditempatkan di sebuah media khusus di laboratorium agar mikroorganisme apapun itu bisa tumbuh. Selama beberapa hari mikroorganisme yang tumbuh akan diidentifikasi dan biasanya sekalian dengan tes sensitivitas atau uji resistensi obat. Untuk melihat nih, obat mana yang paling ampuh melawan penyebab penyakitnya ini. Semua itu dilakukan karena dokter merasa kalau penyebab dari penyakit yang dialami oleh Christine ini pasti ada di lendir atau ingusnya. Hasil tesnya pun keluar beberapa hari kemudian. Nah, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Ini bukan santet, penyakitnya masih medis kok. Dokter menemukan adanya pertumbuhan bakteri E. coli di rongga sinusnya Christine. Dokter kaget banget nih, kan secara normal bakteri ini nggak hidup di rongga pernapasan, apalagi bisa masuk ke rongga sinus. E. coli ini dikenal sebagai bakteri penghuni saluran pencernaan manusia. Biasa hidup dalam usus besar, bukan di sistem pernapasan. Dan biasanya E. coli ini ditemukan di kotoran atau tinja manusia. Jadi gimana ceritanya? Kok bakteri tersebut bisa masuk ke dalam sinusnya Christine? Dokter yang menangani kasus ini mulai memikirkan berbagai macam kemungkinan. Karena bakteri E. coli ketika ditemukan di luar tubuh manusia bisa menyebabkan berbagai macam infeksi yang berbahaya. Mulai dari keracunan, diare, infeksi saluran kemih, sampai sepsis atau infeksi yang menyebar di cairan tubuh. Beberapa jenis bakteri E. coli bahkan sangat berbahaya karena dapat menghasilkan racun yang merusak usus dan organ lain, terutama organ ginjal. Dalam kasus yang cukup parah, E. coli ini bisa berkembang jadi hemolytic uremic syndrome, yaitu kondisi yang sangat serius karena dapat menyebabkan gagal ginjal, anemia berat, bahkan sampai hilangnya nyawa, terutama pada anak-anak dan lansia yang sistem imunnya agak menurun. Karena itu, infeksi E. coli harus dianggap serius dan perlu penanganan cepat untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa. Dokter pun akhirnya segera mencari tahu supaya hal ini nggak lagi mengganggu Christine. Bayangkan teman-teman, selama 7 tahun Christine menahan penderitaannya. Dokter ini merasa sangat kasihan sama Christine. Akhirnya dia mencoba mencari riwayat medisnya Christine, dia telusuri, diketahui nih kalau Christine pernah mengalami cedera serius pada pergelangan kakinya setelah mengalami sebuah kecelakaan kecil. Saking serius cederanya ini, Christine sampai harus menjalani prosedur operasi. Diperkirakan bakteri E. coli itu masuk ketika Christine sedang dalam masa pemulihan pasca operasi. Christine pun kemudian teringat tentang satu kejadian aneh yang sebenarnya cukup konyol yang waktu itu menimpa dirinya. Yang sekarang kejadian itu buat Christine adalah awal dari sebuah tragedi. Yaitu Christine pernah dikentuti di bagian wajah oleh mantan pacarnya. Jadi dulu memang Christine pernah menjalani operasi di pergelangan kakinya. Setelah boleh rawat jalan, Christine menginap di sebuah hotel bersama pacarnya yang sekarang udah jadi mantan. Karena kondisi tubuh Christine pasca operasi sangat terbatas. Dia belum bisa berjalan normal.
Bahkan untuk bangun dari kasur pun dia perlu bantuan dari pacarnya. Di malam hari, Christine berbaring di atas kasurnya, dia mencoba untuk tidur. Tiba-tiba aja nih sang pacar berdiri di samping kasurnya Christine tanpa pakai pakaian. Karena waktu itu katanya sang pacar baru aja mandi. Kemudian sesuatu terjadi. Sesuatu yang terlihat sepele dan konyol tapi meninggalkan efek jangka panjang yang luar biasa. Tiba-tiba aja sang pacar mengarahkan bokongnya ke arah wajahnya Christine. Dan sang pacar langsung kentut. Mungkin maksud sang pacar itu hanya untuk lucu-lucuan agar Christine ketawa supaya nggak stres. Tapi masalahnya kentut yang pacarnya keluarkan ini kata Christine bukan sembarangan. Christine menggambarkan kentut itu seperti bau yang paling buruk yang pernah dia cium seumur hidupnya. Dan kentut sang pacar pun mengenai wajah Christine secara langsung. Karena tadi sang pacar kan dalam keadaan nggak berpakaian. Christine mengatakan saat itu dia nggak sempat menghindar. Wajahnya terlalu dekat dengan arah tubuh pacarnya. Dan tubuh Christine nggak bisa bergerak dengan cepat karena masih dalam masa pemulihan setelah operasi. Waktu itu Christine masih bisa ketawa antara geli, jijik, dan kesal pada sang mantan pacarnya. Tapi Christine nggak menyangka kalau kentut sang pacar itu nggak cuma sangat bau, tapi juga menyebabkan infeksi paling parah yang pernah dia alami seumur hidupnya. Beberapa saat setelah insiden itu, Christine nggak merasakan apa-apa. Dia melanjutkan hari-harinya seperti biasa. Sampai tiba-tiba dia merasakan gejala yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Hidungnya tersumbat, kepalanya sakit, dan juga demam yang cukup parah. Sang dokter pun berkata kemungkinan besar itulah penyebabnya. Karena saat itu tubuh Christine sedang dalam masa pemulihan. Otomatis sistem kekebalan tubuhnya juga menurun karena tubuh sedang fokus menyembuhkan luka pasca operasi. Dan saat itu pula lah Christine mengalami insiden yang konyol itu. Itulah satu-satunya momen yang masuk akal sebagai asal mula masuknya bakteri E. coli ke sinusnya Christine. Sang dokter nggak menemukan penjelasan lain yang lebih logis. Nggak ada kontak lain yang bisa menyebabkan bakteri feses atau kotoran manusia berpindah masuk ke dalam sinusnya Christine. Apa mungkin kentut itu bisa menjadi medium masuknya bakteri? Mari kita bahas dari sudut pandang medisnya. Jadi ketika seorang itu kentut, gas yang keluar adalah partikel mikro dari dalam usus, di mana salah satunya adalah bakteri E. coli atau bakteri yang ada dalam usus manusia. Misalkan seorang kentut atau buang gas dalam keadaan berpakaian, partikel mikro usus akan tertahan. Tapi pada kasusnya Christine tadi, pacarnya kan dalam keadaan nggak berpakaian dan posisinya langsung menghadap ke wajahnya Christine. Apalagi Christine dalam keadaan pemulihan pasca operasi. Sistem pertahanan tubuh atau imunitas tubuhnya Christine dalam kondisi lemah-lemahnya. Memang hal ini terdengar cukup menjijikan ya teman-teman, tapi itu adalah faktanya. Gas kentut itu tidak sepenuhnya steril. Dalam kondisi normal, sistem imun manusia akan langsung memusnahkan partikel asing yang masuk melalui hidung atau saluran pernapasan. Tapi saat Christine mengalami insiden itu, sistem kekebalannya sedang nggak optimal. Dokter pun menyimpulkan bahwa bakteri E. coli tadi bisa masuk ke dalam sinusnya Christine memang melalui kentut pacarnya tadi. Dan karena tubuhnya sedang lemah, bakteri itu berhasil bertahan dalam rongga sinusnya Christine. Tapi masalahnya bakteri itu nggak cuma bertahan, tapi berkembang biak dan lama-kelamaan membentuk koloni. Sampai akhirnya kalau itu menyebabkan peradangan di sinusnya Christine yang berlangsung selama 7 tahun lamanya. Dan pengobatan itu memang nggak pernah berhasil karena penyebab infeksinya bukan bakteri biasa. Antibiotik umum diberikan nggak bekerja terhadap E. coli. Baru setelah dilakukan kultur ditemukan jenis bakterinya, dokter dapat memberikan jenis antibiotik yang sesuai. Dan tentu aja merencanakan tindakan pembersihan sinus lebih lanjut. Dokter bahkan mempertimbangkan untuk melakukan operasi sinus guna mengangkat jaringan yang sudah terinfeksi dan menampung koloni bakteri selama bertahun-tahun. Tapi untungnya, Christine bisa sembuh tanpa harus menjalani operasi sinus. Buat Christine ini adalah semacam pencapaian karena dia berhasil menang melawan infeksi yang selama bertahun-tahun sudah mengganggu hidupnya. Christine mengaku setelah sembuh dia mengalami banyak banget perkembangan. Awalnya, Christine nggak bisa tidur nyenyak, sulit mencium bau, kepalanya sering banget terasa sakit. Dan sekarang setelah pengobatan dia merasa lebih bebas dan bisa melakukan aktivitasnya yang dulu. Christine bahkan mengaku bahwa rasa percaya dirinya sempat hilang
karena selalu merasa sakit kepala dan memiliki bau napas yang kurang sedap karena infeksi sinusnya tadi. Dan bahkan nih Christine bilang, saya tuh merasa hidup saya kayak dicuri selama 7 tahun hanya gara-gara kentut mantan pacar saya. Tapi kini Christine sudah sembuh dan kembali menjalani hidupnya dengan bahagia. Teman-teman, kasus Christine ini adalah salah satu dari sedikit sekali kasus di dunia di mana E. coli yang menyerang saluran napas manusia. Dan semuanya berawal dari sebuah hal yang dianggap sangat konyol. Kisah Christine pun viral di media sosial karena Christine membuat video khusus untuk menceritakan gangguan kesehatannya ini. Mulai dari cedera operasi pergelangan kaki, insiden kentut sang mantan, hingga diagnosis sinusitis kronis yang berlangsung selama 7 tahun lamanya. Christine bahkan bilang, jujur aja saya berharap saya cuma bercanda, tapi sayangnya ini kejadian nyata. Saya benar-benar menderita hanya gara-gara kentutnya mantan pacar saya. Banyak orang yang ketawa menganggap ini lucu dan juga konyol. Bahkan beberapa orang berpendapat kalau yang Christine alami adalah semacam balas dendam dari mantan pacarnya. Tapi itu semua Christine tanggapi dengan candaan. Memang Christine dengan mantan pacarnya itu mengakhiri hubungan, mereka sudah putus. Tapi bukan semata-mata karena insiden ini. Christine dan sang mantan berpisah karena ada hal lain yang menimpa hubungan mereka. Makanya Christine gak mau kalau mantan pacarnya ini dipojokkan. Mantan pacarnya ketika mengetahui kejadian ini juga gak menyangka kalau kekonyolannya dulu berdampak begini parahnya pada kesehatannya Christine. Dan sang mantan merasa sangat bersalah ketika mengetahui hal ini. Karena memang ini semacam kesialan yang datangnya sekali seumur hidup. Tapi nggak semua orang menganggap cerita ini lucu. Banyak pula yang bersimpati kasihan sama Christine. Karena hidup dengan sinusitis kronis selama bertahun-tahun itu sangat menyakitkan dan nggak bisa dijadikan bahan candaan. Beberapa orang bahkan bagikan cerita mereka sendiri tentang sinusitis yang bertahun-tahun nggak sembuh karena penyebabnya nggak bisa ditemukan. Mereka semua merasa kalau cerita Christine ini menjadi pengingat penting bahwa gejala medis yang berkepanjangan harus ditangani secara serius. Walaupun kondisinya sudah membaik, Christine sampai sekarang masih menjalani terapi lanjutan, termasuk penggunaan antibiotik untuk E. coli. Tapi kasus infeksi berkena E. coli seperti yang dialami Christine bukan yang pertama. Ada juga kasus yang sudah tercatat dalam jurnal medis. Kasus ini menimpa seorang wanita yang mengidap diabetes berat. Kita sebut saja wanita itu namanya Donna. Waktu itu Donna dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi yang kritis. Dia mengeluh nyeri kepala luar biasa, demam tinggi dan sakit hebat di bagian pinggang belakangnya. Dan kondisinya sangat gawat. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, dokter menemukan ada fakta yang sangat mengkhawatirkan. Donna ternyata mengalami 2 infeksi serius sekaligus di waktu yang bersamaan. Yang pertama adalah infeksi jamur rhizopus, penyebab dari penyakit yang dikenal dengan nama mukormikosis. Jamur ini bukan sembarangan karena bisa menyusup masuk ke pembuluh dan menghancurkan jaringan. Tapi infeksi yang kedua justru lebih mengejutkan. Di saat bersamaan, pasien ini juga mengalami infeksi bakteri E. coli yang menyerang otot psoas, yaitu otot besar yang ada di sisi tulang belakang. Karena infeksi tersebut terbentuklah kumpulan nanah dalam otot psoasnya Donna. Kombinasi antara infeksi jamur di bagian kepala dan juga infeksi bakteri otot punggung membuat kondisi pasien ini jadi sangat gawat. Tapi yang paling parah, pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien juga mengalami pneumocephalus, yaitu ada udara bebas yang terjebak dalam rongga tengkorak tepatnya di rongga otak. Biasanya kondisi ini muncul setelah trauma kepala berat atau operasi otak. Tapi pada kasus ini nggak ada riwayat trauma atau operasi apapun. Dokter menyimpulkan bahwa udara masuk melalui saluran sinus yang rusak akibat rhizopus tadi. Yang kemudian rhizopus itu menembus tulang tengkorak bagian dasar dan menciptakan celah terbuka bagi udara untuk masuk ke dalam rongga tengkorak. Tapi kondisi ini sangat jarang ya teman-teman. Bahkan dalam dunia medis kasus seperti ini hampir nggak pernah terdokumentasi sebelumnya. Karena hanya bisa terjadi pada pasien dengan sistem imun yang benar-benar terganggu. Diabetes berat adalah salah satu penyebab utama kelemahan sistem imun seperti ini. Dengan penanganan cepat, akhirnya kondisi pasien pun mulai stabil. Demamnya menurun, nyeri kepala berkurang, dan nanah di punggungnya berhasil dikeringkan. Setelah menjalani rawat inap cukup panjang dan terapi lanjutan, pasien berhasil keluar dari rumah sakit dengan kondisi yang jauh lebih baik. Nah, dari kasus-kasus tersebut saya berharap teman-teman bisa mengambil pelajaran. Jangan abaikan kesehatan. Apalagi kalau ada keluhan sekecil apapun harus diatasi.
Dan yang paling penting, segera cari pertolongan medis saat ada gejala yang nggak biasa tadi. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan juga bahagia. Karena ingat, kesehatan itu sangat penting. Dan kalau kita sehat, udah pasti kita akan bahagia. Teman-teman, kadang hal kecil yang kelihatan sepele bisa menyimpan resiko besar yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Bahkan sesuatu yang sering dianggap lucu atau biasa aja ternyata meninggalkan luka selama bertahun-tahun. Tubuh manusia memang punya mekanisme pertahanan diri. Tapi ketika kita sedang lemah, segalanya bisa berubah jadi bencana. Karena itu jangan pernah anggap enteng gejala yang berlangsung lama, mesti kelihatannya itu ringan. Terlambat melakukan pemeriksaan seringkali berarti memperpanjang penderitaan tanpa kita sadari. Dan satu keputusan medis yang tepat bisa mengembalikan hidup kita yang sempat hilang.